Halo semua, kembali lagi dengan saya Nurul Hidayah dari Universitas Puang di Magelatung Sengkang. Oh iya, kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbicara, saya disuruh untuk menyampaikan salah satu cerita rakyat dari Indonesia. Dan kali ini cerita rakyat yang saya ambil pastinya sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Dan dalam cerita rakyat ini banyak sekali mengandung unsur-unsur yang dapat menjadikan pembelajaran bagi kalian semua. Ditonton sampai akhir ya, dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, share ke seluruh sosial media yang kalian punya, dan komen jika kalian ingin menambahkan sesuatu atau ada hal-hal yang kalian ingin sampaikan pada video ini. Jadi biar tidak banyak basa-basi, kita lanjut saja. Kisah Timun Mas. Alkisah, di sebuah desa hiduplah seorang perempuan tua bernama Mboyem. Mboyem hidup sebatang kara. Mboyem sangat ingin memiliki seorang anak perempuan. Namun, keinginannya tersebut merupakan suatu kemustahilan karena Mboyem tidak memiliki suami. Hingga suatu hari, Mboyem pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Lalu di pertengahan jalan, Mboyem bertemu seorang raksasa yang berbadan kekar, berbulu kasar, kuku jarinya yang panjang, dan memiliki 2 pasang taring yang tajam. Mboyem ketakutan, seluruh badannya gemetaran. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi tiba-tiba saja raksasa itu berkata, "Janganlah takut, aku tidak akan memakan kamu. Kamu sudah tua, daging kau keras. Aku hanya ingin memberimu sesuatu," kata raksasa itu. Lalu raksasa pun ini memberikan benih kepada Mboyem. Lalu berkata, "Tanamlah benih ini dan rawatlah. Maka kamu akan mendapatkan semua apa yang kau inginkan. Tapi ingat, kau tidak boleh menikmatinya seorang diri. Kau harus memberikan kepadaku sebagai bukti tanda terima kasih." Kemudian karena ketakutan, Mboyem pun hanya bisa mengangguk dan berharap agar raksasa itu cepat pergi. Lalu tak lama kemudian raksasa pun pergi dan Mboyem pun pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah, Mboyem pun mengikuti apa kata raksasa tersebut. Akhirnya Mboyem pun menanam semua benih tanaman tadi, dan ajaibnya, keesokannya benih tersebut telah tumbuh besar, tumbuh menjadi tanaman mentimun. Mentimun ini pun tumbuh menjadi besar dan terlihat segar. Dan hebatnya lagi, jika terkena sinar matahari, warnanya berubah keemasan. Karena penasaran, akhirnya Mboyem pun berniat untuk mengambil mentimun yang paling besar. Dipetiklah satu mentimun tersebut, lalu dibelahnya. Dan betapa terkejutnya Mboyem. Ternyata di dalam mentimun tersebut ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Betapa senangnya Mboyem. Dia sangat kaget. Bagaimana bisa sebuah timun dapat melahirkan seorang anak perempuan yang sangat cantik? Lalu Mboyem berpikir, karena anak ini lahir dari mentimun yang berwarna keemasan, akhirnya Mboyem memberikan nama anak ini dengan sebutan Timun Mas. Keesokan harinya, Mboyem kembali ke hutan dan bertemu dengan raksasa itu lagi. "Bagaimana? Kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan? Sesuai janjimu, kau harus berbagi denganku," kata raksasa itu kepada Mboyem. Mboyem yang bingung pun akhirnya bertanya kepada raksasa, "Bagaimana bisa seorang bayi perempuan harus dibagi-bagi?" "Tak usah bingung perempuan tua, kau boleh memilikinya sampai anak ini berusia 17 tahun. Selanjutnya, kau harus memberikannya padaku.
untuk kujadikan santapan, ujar raksasa itu. Lalu Mbok Yem pun menjawab, baiklah raksasa, aku akan merawat Timun Mas seperti merawat anak saya sendiri hingga umurnya 17 tahun. Lalu selebihnya saya akan menyerahkan padamu. Aku janji. Setelah berkata seperti itu, akhirnya Mbok Yem pun pulang ke rumah. Hari demi hari, waktu demi waktu. Akhirnya kini Timun Mas telah beranjak dewasa, menjadi gadis yang baik hati dan sangat cantik. Timun Mas sangat rajin membantu Mbok Yem. Ia selalu menemani Mbok Yem pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Mbok Yem yang melihat kerajinan dari Timun Mas tidak rela jika Timun Mas harus menjadi santapan raksasa. Karena semakin hari Mbok Yem juga semakin menyayangi Timun Mas. Hingga akhirnya tibalah di mana umur Timun Mas telah beranjak menjadi 17 tahun. Mbok Yem yang tak rela kehilangan Timun Mas akhirnya menyuruh Timun Mas untuk bersembunyi di kamar. Lalu tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras dari kejauhan sana. Dan Mbok Yem tahu bahwa itu adalah suara langkah kaki dari raksasa itu. Dan tahu bahwa sebentar lagi raksasa itu akan mengambil Timun Mas darinya. Hai perempuan tua, mana anak perempuan yang telah kau janjikan padaku? Kata raksasa itu. Dia sedang mandi di kali, raksasa. Badannya sangat bau. Kau tidak akan suka memakannya. Balas Mbok Yem. Baiklah, aku tunggu seminggu lagi. Tapi pastikan bahwa setelah aku kembali, anak itu sudah siap untuk aku bawa ke hutan, kata raksasa itu kepada Mbok Yem. Baik tuan, aku tidak akan mengecewakanmu kali ini, balas Mbok Yem. Lalu ketika mendengar kata-kata itu, akhirnya raksasa pun itu kembali ke hutan. Timun Mas dan Mbok Yem pun akhirnya lega. Tapi kelegaannya itu tidak bertahan lama, karena seminggu kemudian raksasa itu datang kembali. Dan kini Timun Mas bersembunyi di dapur, di dalam tempayan air yang kosong. Wahai perempuan tua, aku datang untuk menagih janjimu. Mana anak perempuan itu? Serahkan padaku, kata raksasa itu. Maaf tuan, anak itu baru saja pergi ke kota untuk menjual kayu bakar. Andai kau datang lebih awal, mungkin kau akan mendapatkannya, kata Mbok Yem. Baiklah, akan kuberi kau waktu 1 minggu lagi. Jika kau tidak menyerahkannya kepadaku, aku akan menghancurkan rumahmu, kata raksasa itu dengan nada sedikit marah. Mbok Yem pun cemas, bingung dan gelisah. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan jika raksasa itu harus mengambil Timun Mas darinya. Dia sangat tidak rela jika Timun Mas harus menjadi santapan raksasa yang kejam itu. Timun Mas yang kasihan melihat ibunya bersedih, akhirnya mendekat. Ibu, biarkan saja aku dibawa oleh raksasa itu. Biarkan saja aku menjadi santapannya. Aku ikhlas, Ibu, aku ikhlas, kata Timun Mas. Tidak anakku, ibu tidak akan bisa melepasmu untuk raksasa itu. Ibu janji akan melakukan apa saja untuk menyelamatkanmu, kata Mbok Yem kepada sang Timun Mas untuk meyakinkan bahwa Mbok Yem bisa menyelamatkan Timun Mas dari raksasa itu. Kemudian Mbok Yem pun pergi ke sebuah gunung untuk menemui seorang kakek sakti. Dan kakek sakti itu pun memberikannya sebenih mentimun, sebuah duri,
sebutir garam, dan juga sebuah terasi. Seminggu kemudian, akhirnya raksasa itu datang lagi. Dan kali ini, raksasa sangat marah. Kakinya dihentak-hentakannya ke tanah, membuat tanah bergetar. "Mana anakmu? Serahkan padaku. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku sudah sangat lapar," marah raksasa itu. "Maaf Tuan, anak itu sudah pergi ke hutan. Kembalilah ke tempatmu. Anak itu pasti sudah menunggumu di sana," kata Mboyem. Saat itu Timun Mas pun keluar dari pintu belakang dengan membawa barang-barang yang telah diberi dari kakek sakti dari gunung itu. Ketika hendak pergi ke hutan, raksasa itu pun melihat Timun Mas berlari. Akhirnya raksasa itu pun mengejar Timun Mas. Walaupun dengan keadaan panik, Timun Mas tetap mengingat pesan ibunya bahwa jika kau merasa takut, ambillah sebuah barang yang ada dalam kantong ini. Dan akhirnya Timun Mas mengambil benih mentimun dan dilemparkannya lah. Ajaibnya, benih tersebut langsung berubah menjadi ladang mentimun dengan buah yang besar-besar. Dan karena kelaparan, akhirnya raksasa ini mampir untuk memakan buah-buah tersebut, lalu kembali mengejar Timun Mas. Walau langkahnya yang menjadi lebih kecil karena kenyang, tapi tetap saja raksasa ini bisa mengejar Timun Mas karena langkah kakinya yang besar. Hingga akhirnya raksasa itu kembali dekat dengan Timun Mas. Lalu Timun Mas kini mengambil duri dari kantong itu, lalu dilemparkannya lah. Dan seketika duri tersebut berubah menjadi hutan bambu. Dan lagi-lagi hutan tersebut telah menghalangi langkah raksasa. Tapi hal tersebut tidak menghalangi, bahkan tidak membuat raksasa itu menyerah. Raksasa itu tetap menerobos hutan tersebut, walaupun sudah tertusuk oleh batang bambu. Hingga akhirnya dia berhasil lolos dan kembali mengejar Timun Mas. Lalu untuk yang ketiga kalinya, kini Timun Mas mengambil sebutir garam dari tas tersebut, lalu dilemparkannya lah lagi. Dan tiba-tiba sebutir garam tersebut berubah menjadi lautan yang sangat luas. Tapi lagi-lagi raksasa tersebut tidak akan menyerah. Hingga akhirnya dia pun berenang hingga ke tepian, lalu kembali lagi mengejar Timun Mas. Walaupun dengan keadaan yang sudah mulai lelah, tapi tetap saja raksasa tersebut terus saja mengejar Timun Mas. Hingga akhirnya tinggal satu buah benda lagi yang ada dalam tas Timun Mas, yaitu terasi. Dan akhirnya Timun Mas pun melemparkannya. Dan ajaibnya, terasi tersebut berubah menjadi lumpur hisap. Dan kini raksasa tersebut tidak bisa lagi melawan dirinya, tidak bisa naik ke atas karena badannya yang sudah lelah karena beberapa rintangan sebelumnya. Dan akhirnya lumpur tersebut berhasil melenyapkan raksasa tersebut. Dan kejadian tersebut menjadi akhir dari perjalanan raksasa tersebut. Dan kini Mboyem dan Timun Mas pun kembali hidup dengan membaik. Lalu kini Timun Mas telah menikah dengan pangeran dari negeri seberang, dan mereka kini telah hidup bahagia. Nah, selesailah sudah kisah dari Timun Mas kali ini dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman atau ada kritik saran yang mungkin bisa membangun, kalian bisa komen di komentar. Dan sekian dari saya, see you next time.